سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Dan kita masih di dalam pembahasan bab yang ke-62, yaitu bab ma jaa'a fi kasratil halif ay minan nahyi anhu wal wa'idi wal dhammi liman kana kadzalik. Bab larangan banyak bersumpah, ancaman bagi pelakunya dan celaan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Sampai pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Berkata al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Qala Imran bin Husain mengatakan, fala adri adzakara ba'da qarnaini aw thalathah. Aku tidak tahu apakah beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan generasinya, beliau menyebutkan 2 generasi setelahnya atau 3 generasi. Ya. Jadi Imran bin Husain ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 generasi setelah beliau atau 3 generasi. Summa inna ba'dakum qauman yashhadun. Kemudian setelah generasi kalian akan datang suatu kaum yang mereka bersaksi, wala yustashhadun, padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi, wa yakhununa wala yu'tamanun, mereka berkhianat dan mereka tidak amanah, wa yanzuruna wala yufun, dan mereka bernazar tapi tidak menunaikannya, wa yadhharu fihi musaminu, dan nampak pada diri mereka as-samin, yaitu apa? Gemuk, ya, gendut-gendut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk pada soal jawab di dalam hadis ini. As-soal, pertanyaan, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, ma huwal qarn, apa yang dimaksud dengan al-qarn? Itu dari hadis Nabi SAW, khairu ummati qarni. Ya, qarni, apa itu qarni? Tadi sudah kita terjemahkan dengan generasi. Wa mal muradu bi qarnir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan apakah yang dimaksud dengan qarnnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina yalunahum, dan juga orang-orang yang datang setelah mereka, walimadza fuddilu ala man ba'dahum, dan mengapa mereka, generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih diutamakan daripada yang datang setelah mereka. Al-jawab, maka jawabannya, al-qarnu,
al-qarn itu adalah ahlu asrin, suatu generasi pada suatu zaman, mutaqaribatun asnanuhum, yang saling berdekatan usia mereka. Ya, yang namanya satu generasi itu usianya berdekatan. Generasi 80-an, generasi 90-an, generasi 2000, ini hanya ungkapan generasi dalam segi bahasa. Tapi apakah generasi yang dimaksud di sini sama? Ya, jadi per 10 tahunan gitu ya. Maka dijelaskan di sini mushtaqun minal iqtiran. Al-qarn itu diambil dari kata al-iqtiran, yaitu membersamai atau kebersamaan. Fil amri alladhi yajma'uhum, dalam suatu perkara yang mengumpulkan mereka. Wa muddatuhu, dan waktu, rentang waktu satu generasi, mi'atu sanatin, itu 100 tahun. Ya. Jadi al-qarn dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, itu generasi per 100 tahun. Wa qila ghairu dzalik, dan ada pula yang mengatakan yang lainnya. Wal muradu bi qarnir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sahabatu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini lebih spesifik di dalam menjelaskan makna al-qarn, yaitu generasi. Generasinya sahabat ya dimulai semenjak Nabi SAW diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada manusia-manusia yang beriman kepada beliau hingga akhir generasi tersebut. Ya. Siapakah itu? Yaitu seorang sahabat atau beberapa sahabat mungkin yang meninggal dunia. Dan ini menegaskan kepada kita tentang definisi sahabat. Itu siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, meninggal di atas keimanan. Nah, otomatis di sini tidak bisa kita pastikan per 100 tahun atau kurang atau lebih. Jadi siapa di antara sahabat yang sudah meninggal dunia atau sahabat terakhir yang meninggal dunia, maka berakhirlah generasi sahabat. Taib. Tsumma tabi'un, kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in. Dimulai sejak kapan generasi tabi'in ini? Dimulai semenjak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian ada orang yang baru masuk Islam, maka dia disebut sebagai tabi'in. Seorang muslim atau seseorang yang bertemu dengan sahabat lalu beriman terhadap Rasulullah SAW, kemudian mati di atas keimanan. Jadi anak-anaknya para sahabat, cucu-cucunya para sahabat yang mereka tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, mereka adalah tabi'in. Ini generasi yang kedua. Tsumma tabi'uhum, kemudian tabi'uhum, yaitu tabi'ut tabi'in, yang mengikuti para tabi'in. Yang mengikuti para tabi'in. Yaitu siapapun yang bertemu dengan tabi'in kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian mati di atas keimanan. Nah, ay annal qarna tsani at-tabi'un was-tsalits at-tabi'uhum. Sehingga generasi kedua adalah tabi'in dan generasi ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Jadi dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum.
sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Baik. Kemudian wa inna ma fuddila qarnur rasul sallallahu alaihi wasallam ala man ba'dahum. Dan sesungguhnya diutamakannya generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi orang yang datang setelah mereka, li'annahum sabaqu ilal imani wal hijrati wal jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas karena mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu beriman, berhijrah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas jadi keutamaan tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa faqu man ba'dahum fil ilmi wal imani wal amali salih. Dan para sahabat mereka itu mengungguli generasi setelah mereka dalam ilmu, dalam keimanan dan dalam amal saleh. Jadi secara mutlak manusia terbaik atau generasi manusia terbaik adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baru setelah itu tabi'in, baru setelah itu tabi'ut tabi'in. Nah, jadi keutamaan sahabat karena mereka terlebih dahulu apa? Beriman, berhijrah dan berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Siapa? Tabi'in. Fuddilu, mereka juga lebih diutamakan, memiliki keutamaan ala man ba'dahum, di atas atau melebihi orang-orang yang datang setelah mereka. Li zuhuril islami fihim, karena nampaknya Islam pada generasi mereka. Jadi Islam itu semakin tersebar di masa tabi'in. Ya, semakin tersebar karena para sahabat juga sudah menyebar di dalam berdakwah, otomatis mereka memiliki banyak pengikut, banyak murid-murid. Jadi Islam semakin apa? Tersebar. Wa kasratid da'i ilaihi, dan banyaknya pendakwah kepada Islam. Ya, semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak yang menjadi dai. Waraghibi fihi, dan juga paling banyak apa? Mencintai Islam. Wal qaimi bihi, dan menegakkannya. Wa ma zahara fihi minal bid'ah, dan apa-apa yang muncul pada generasi tersebut minal bid'ah, dari bid'ah unkira, maka segera diingkari. Wasta'zama, dan ya dianggap besar. Wa uzila, dan segera apa? Disingkirkan. Ya. Jadi ini mengisyaratkan di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul apa? Bid'ah. Tapi karena generasi yaitu mereka masih dekat dengan generasi sahabat radhiyallahu taala anhum, maka hal-hal yang baru dalam urusan agama itu segera dikenal dan segera untuk disingkirkan. Tsummal qarnus salis, kemudian generasi yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in dunal awwalaini fil fadli. Kalau generasi ketiga ini di bawah dua generasi sebelumnya dari segi keutamaan. Tabi'ut tabi'in tetap memiliki keutamaan, namun berada di bawah apa? Generasi sahabat dan tabi'in. Mengapa? Likasratil bid'ah fihi, karena banyaknya bid'ah di generasi tersebut. Lakinnal ulama'a mutawaffirun, akan tetapi para ulama itu banyak. Wal islam fihi zahirun, dan Islam di situ masih jelas. Wal jihad fihi qa'imun, dan berjihad di zaman itu pun juga masih tegak. Ya. Jadi memang sudah mulai pudar tetapi masih memiliki keutamaan. Makanya mereka ini adalah tiga generasi terbaik. Taib.
Tsumma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma waqa'a ba'dal quruni thalathati, apa yang terjadi setelah 3 generasi, minal jafa'i fid din, ya, dari sikap antipati terhadap agama. Jadi agama itu sudah mulai luntur pada generasi setelah tabi'ut tabi'in. Wa kathratil ahwa, dan semakin banyak hawa nafsu. Jadi semakin merajalela kebid'ahan. Ya. Nah, dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman, suatu waktu, melainkan yang datang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Maka generasi terbaik adalah generasi sahabat. Setelah itu generasi tabi'in, setelah itu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, setelah itu apa? Generasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Jadi orang-orang sudah mulai antipati terhadap agama dan hawa nafsu semakin merajalela. Nah, soal pertanyaan, malladzi hamala haula'il qaumu yashhaduna wa la yustashhadun. Baik, sebelumnya kalau kita perhatikan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 generasi yang utama ini, beliau menyebutkan setelahnya ada suatu kaum yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Ini mengisyaratkan kepada kita sifat-sifat yang buruk ini belum tampak pada generasi terbaik, pada 3 generasi terbaik. Kita tidak memungkiri bahwasanya pada 3 generasi terbaik itu ada maksiat, ada dosa. Yang namanya manusia selain Rasul itu pasti pernah terjatuh pada dosa. Namun dosa-dosa yang mereka lakukan tidak seberat dosa-dosa yang dilakukan setelah 3 generasi terbaik ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara sifat mereka yaitu kaum yang bersaksi namun tidak diminta untuk bersaksi. Tanpa diminta mereka itu apa? Ingin menjadi saksi. Kemudian mereka suka berkhianat, tidak amanah. Kemudian mereka suka melanggar nazar, melanggar sumpah, dan kemudian mereka orangnya apa tadi yang terakhir? Gemuk. Ya. Taib. Nanti akan ada penjelasannya ya. Apa penjelasan gemuk? Apakah gemuk itu tercela? Ya. Taib. Nah, soal pertanyaan berikutnya, malladzi hamala haula'il qaumu yashhadun wa la yustashhadun. Apakah yang menjadikan kaum tersebut bersaksi padahal tidak diminta bersaksi? Al-jawab, jawabannya, hamalahum ala dzalik, yang membawa atau yang menjadikan mereka melakukan hal tersebut, istighfafuhum bi amri syahadah, karena mereka menganggap ringan perkara persaksian, wa adamu taharrihim lisidqi, dan mereka juga tidak menjaga kejujuran. Wa dzalika, yang demikian itu, liqillati dinihim wa dha'fi islamihim, karena minimnya agama mereka dan lemahnya keislaman mereka. Taib. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujung-ujungnya karena kualitas agama yang berbeda, kualitas keimanan dan keislaman yang berbeda. Inilah petaka atau inilah sumber petaka dari segala macam petaka-petaka yang ada. Ya. Jadi bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi ini adalah imbas atau dampak dari pemahaman agama mereka yang lemah, keimanan mereka yang rendah. Ya, ini menunjukkan ketika keimanan itu tinggi dan keislaman itu kuat, maka perkara-perkara seperti ini tidaklah terjadi. Di zaman sahabat tidak ada orang-orang yang
seperti ini. Di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Ya, tidak tersebar orang-orang yang suka menjadi saksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Kenapa? Karena mereka paham agama. Urusan persaksian itu urusan yang berat. Ya. Jadi persaksian itu bukan hal yang remeh. Demikian pula apa? Kejujuran. Ini sangat dijunjung tinggi di 3 generasi awal. Adapun setelah mereka karena kualitas iman menurun, karena tingkat pemahaman ilmu agama mereka rendah, akhirnya mereka menggampangkan dosa. Sehingga mereka apa? Berani bersaksi meskipun tidak diminta. Ya. Baik, soal pertanyaan berikutnya, malladzi yadullu alaihi qauluhu wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan apakah yang ditunjukkan dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka berkhianat dan tidak amanah? Al-jawab, jawabannya, yadullu ala anna al-khiyanata qad ghalabat ala katsirin minhum. Ini menunjukkan bahwasanya pengkhianatan itu sudah mendominasi kebanyakan mereka. Au aktsarihim, atau yang paling banyak dari mereka. Bihaitsu la yu'tamadu alaihim, di mana mereka sudah tidak lagi dijadikan sebagai sandaran. Li khiyanatihim, karena pengkhianatan mereka, wa adami thiqati bihim, dan ketidakpercayaan masyarakat kepada mereka. Ya, jadi setelah 3 generasi terbaik itu semakin banyak orang-orang yang berkhianat, semakin banyak orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sekali lagi, dosa khianat, dosa dusta itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi di zaman dahulu, di zaman 3 generasi terbaik, tidak sedahsyat generasi setelahnya. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan wa yakhunun, mereka itu menunjukkan jumlah yang banyak atau sedikit? Banyak. Kalau 1-2 ini ya bisa dikatakan oknum, ya 1-2. Tapi kalau lebih dari itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya. Meskipun tidak kita pungkiri, tetap generasi mereka jauh lebih baik daripada generasi kita. Ya. Kalau di zaman mereka saja sudah banyak, kalau zaman kita apa kira-kira? Nyari yang jujur, yang amanah itu langka. Ya. Apa kalau dalam bahasa itu? Defaultnya orang itu, ya, apa default itu? Secara umumnya, ya, secara umumnya orang itu ya khianat dan dusta. Jadi ini sering kita buktikan. Kita kalau mau cari informasi masalah apa yang amanah, nah, kan gitu ya. Berarti seakan-akan kalau kita nggak kenal secara asal tidak bisa dipercaya. Ya. Sering kali kita mencari informasi, mau betulin apa, mau cari apa, mau jasa apa, cari yang amanah. Jadi nggak asal pilih gitu. Karena apa? Ya ini yang terjadi, secara asal seakan-akan manusia itu tidak bisa dipercaya. Nah, kalau ada yang bisa dipercaya, ini langka. Nah, ini yang dicari. Nah, dan ini dimulai dari zaman setelah 3 generasi terbaik. Mereka berkhianat, tidak amanah. Taib. Soal pertanyaan, mal maqsudu biqaulihi wa yanzurun wa la yufun. Apa yang dimaksud dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka bernazar tapi tidak menepatinya? Al-jawab, jawabannya al-maqsudu annahum la yu'adduna ma wajaba alaihim. Maksudnya adalah annahum la yu'addun, bahwasanya mereka tidak menunaikan ma wajaba alaihim, apa yang wajib bagi mereka. Yang namanya bernazar atau bersumpah itu wajib untuk ditepati. Ya. Fazuhuru hadhil a'malidz zalimah, maka munculnya, nampaknya, nampaknya itu artinya bukan kelihatannya, tapi apa? Terlihatnya. Ya.
terlihatnya, merajalelanya amalan-amalan yang tercela ini dimulai dari apa? Bersaksi padahal tidak diminta, khianat tidak amanah, bernazar tidak ditunaikan, fihim yang terjadi pada mereka yadullu ala dha'fi islamihim. Ini sebab dasarnya apa? Menunjukkan atas kelemahan Islam mereka, wa adami imanihim, dan tidak adanya keimanan pada mereka. Jadi pangkalnya ya iman dan Islam. Ya. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, setelah ketiga generasi terbaik, kualitas keimanan berkurang. Ya. Orang-orang sudah mulai menanggalkan keislaman mereka, mulai luntur dan lain sebagainya. Nah, ini tidak terjadi pada zaman tiga generasi terbaik tersebut. Oleh karenanya muncullah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian soal pertanyaan berikutnya, mal muradu biqaulihi wa yadhharu fihi musaminu. Apa yang dimaksud dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan nampak pada mereka as-saminu, kegemukan. Walimada, dan kenapa? Al-jawab, jawabannya, ayyuhibbuna tawassu'a fil ma'akili wal masyaribi, yaitu mereka suka untuk berlapang-lapang di dalam makanan dan minuman. Wahya asbabus samin, dan ini adalah sebab gemuk. Liraghbatihim fid dunya, karena ambisinya mereka, cintanya mereka terhadap dunia. Wa naili syahawatihim, dan mereka memenuhi syahwat-syahwat mereka. Wa tana'umi biha, dan menikmatinya. Wa ghaflatihim 'anid daril akhirati wal amali laha, ditambah lagi mereka lalai dari negeri akhirat dan beramal untuk akhirat. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, mereka gemuk sebagaimana kita gemuk juga ya. Itu karena mereka suka makan, gampangnya kan gitu. Mereka yuhibbuna tawassu'a fil ma'akil wal masyarib, suka berlapang-lapang, berluas-luas dalam makan dan minum. Ini mengisyaratkan kalau mereka itu dalam kondisi tercukupi alias makmur, betul atau tidak? Kalau mereka kesusahan, makan sulit, ya nggak mungkin banyak makan. Mereka bisa banyak makan ya karena rezeki dilapangkan. Karena mereka yaitu mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Nah, imbasnya suka makan, suka minum, menikmati, lalai dari akhirat. Nah, di sini sedikit kita renungkan ya, semacam dilema. Bagaimana tidak? Ketika seseorang itu katakanlah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Agama. Mereka lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Lalu apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Dunia dan akhirat, ya kan? Mereka mengejar akhirat, mereka meninggalkan dunia, tapi justru sama Allah dikasih dunia dan akhirat. Terbukti apa? Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat semakin makmur. Di mana ada suatu hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang sahabat itu mengenang di masa mereka susah berjihad bersama Rasulullah SAW, berperang di zaman Rasul SAW. Itu suatu ketika mereka melakukan perjalanan jauh dalam peperangan, itu nggak ada yang bisa dimakan kecuali hanya daun-daunan saja. Nggak ada yang bisa dimakan. Nah, sekarang itu cerita setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sekarang di antara kita sudah ada yang menjadi amir, kebanyakan menjadi amir, pemimpin-pemimpin daerah. Dulunya susah, sekarang makmur.
memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, otomatis makanannya bukan daun-daunan lagi. Ya, gimana Pak? Jadi makanannya bukan daun lagi, ya daging, ya sembarang kali. Dulu ketika Nabi SAW berperang, sering kita jumpai mereka kelaparan. Tapi mereka apa? Tidak pedulikan itu, karena mereka berjihad lillahi ta'ala. Nah, karena mereka kelaparan, wallahu a'lam bishawab, ya harusnya kurus-kurus atau setidaknya tidak gemuk-gemuk. Ya, di antara kisah yang cukup mengharukan saat perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, Nabi SAW itu sambil kerja bakti menggali parit, beliau itu mengganjal perutnya dengan batu diikat. Ditanya kenapa Nabi lakukan itu? Untuk menahan lapar. Dan ternyata beliau tidak makan selama 3 hari. 3 hari gak makan, bayangkan. Ya. Setelah itu diundang oleh Jabir bin Abdillah karena beliau punya makanan di rumah, beberapa adonan roti, kemudian 1 ekor kambing muda disembelih, lalu Nabi diundang. Istrinya Jabir berkata, jangan mengecewakan aku. Artinya apa? Undang Rasulullah sampai beliau kenyang. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya punya makanan di rumah, datang, ajaklah 1 atau 2 orang. Ternyata Rasulullah mengajak semua jamaah. Kita diundang Jabir nih, gitu. Ya, subhanallah. Maka Jabir nggak bisa berkata apa-apa, dan ketika dia ditanya istrinya, mengapa? Kok bisa begini? Ya, kamu membuatku malu di hadapan Rasulullah, menjamu beliau tapi nggak bisa sampai kenyang. Ya, Jabir mengatakan, aduh, aku sudah mengatakan apa yang kau sampaikan. Ternyata Rasulullah yang mengundang mereka. Dan ternyata apa yang terjadi dengan keberkahan, ya, Rasulullah sempat memegang pancinya itu untuk membagi makanan, kuah dan kambingnya. Kemudian Rasulullah juga yang membagikan roti, ya, dan didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya semuanya mencukupi, semua kenyang sampai sisa. Dan tahu nggak jumlah tamunya itu berapa? 1000 orang, mencukupi 1 ekor cempe, ya, kemudian 1 sok, dia kurang lebih 2,5 kilogram adonan tepung gandum, ya. Nah, intinya apa? Mereka kelaparan, tapi dengan izin Allah mereka bisa kenyang saat itu. Besoknya wallahu alam, nggak tahu lagi gimana nasibnya. Nah, maka tidak aneh kalau mereka generasi yang gagah-gagah. Makanannya tidak banyak, aktivitasnya luar biasa, gerak terus, ya, menggali parit sepanjang itu, dalam, luar biasa. Nah, itu mereka tatkala mengalami masa-masa susah. Setelah mereka membela agama Allah, dikasih kemenangan oleh Allah, dibentangkan dunia. Islam semakin tersebar, semakin mendapatkan kemudahan, kemakmuran. Nah, akhirnya agama mulai luntur, orang lebih suka makan-makan. Jadilah mereka generasi yang gemuk. Nah, ini kan dilema kita. Kita kalau mau mendapatkan akhirat, dikasih sama Allah dunia dan akhirat. Ya. Nah, sebagian orang ada yang masih tetap fokus, ini ujian. Kita nggak boleh apa? Nggak boleh terlena. Tetap ada yang fokus dalam urusan akhirat. Mereka adalah para ulama, para ahli ibadah. Nah, tapi yang bukan ulama, yang kenal Islam sudah makmur, ya sudah dinikmati saja. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kelapangan yang Allah berikan kepada kita itu ada kali bisa menjadi bumerang bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kita atas apa? Usaha kita untuk mengejar akhirat. Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita mengejar akhirat dengan ya kekurangan. Justru Allah beri, Allah kasih. Cuma setelah itu hati-hati. Apakah kita mampu untuk konsisten tetap mengejar akhirat atau kita terlena? Kalau terlena, ya inilah yang terjadi. Banyak kaum atau manusia-manusia yang mereka itu menjadi saksi padahal tidak diminta, berkhianat, tidak amanah, dan mereka tidak menunaikan nazarnya. Baik. Nah,
Hadis yang terakhir, berkata al-musannif rahimahullah fi sahihi an Ibnu Mas'ud, dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Summa yaji'u qaumun, kemudian datang suatu kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yang persaksian mereka itu mendahului sumpah mereka, wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penegas dari hadis sebelumnya. Intinya 3 generasi terbaik itu tidak bisa kita sangkal. Mereka adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Barulah setelah mereka banyak manusia yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Di antaranya dalam hadis ini, orang yang bersaksi kemudian melampaui sumpahnya. Intinya bersaksi dengan persaksian yang tidak benar, bersumpah tetapi tidak ditepati. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala. Soal, pertanyaan, malladzi yatadammanu hadzal haditsa, atau malladzi yatadammanu hadzal hadits, apa yang dikandung dalam hadis ini? Hadis ini mengandung apa? Al-jawab, jawabannya, yatadammanuhu ma tadammanahu al-haditsul ladzi qablahu. Hadis ini mengandung apa yang dikandung oleh hadis sebelumnya, min tafdhilil quruni tsalatsati ala man ba'dahum, yaitu keutamaan dari generasi atau 3 generasi awal dibandingkan setelah mereka. Wa huwa sharihun, dan ini tegas, fi annal qurunal mufaddalata thalathatun la ghaira, bahwasanya generasi yang memiliki keutamaan atau yang diutamakan itu ada 3 generasi, tidak yang lain. Ini kita bicara secara generasi ya, bukan secara personal. Kalau personal, di setiap zaman, sebaik-baik zaman, tetap ada orang yang berbuat maksiat, tapi tidak mendominasi. Yang soleh lebih baik daripada yang tidak soleh. Itu di generasi, di 3 generasi tersebut, terutama di zaman sahabat ya. Dosa-dosanya sahabat, maka masih banyak yang lebih baik dari orang yang berdosa tersebut. Kemudian setelah mereka semakin banyak, tetapi masih lebih sedikit dibandingkan dengan ahli taat. Kemudian setelah mereka, yaitu di zaman tabi'ut tabi'in, semakin banyak orang yang berdosa, tetapi tetap masih lebih banyak orang-orang yang taat. Nah, setelah mereka, yang dominan adalah yang tidak apa? Taat. Yang dominan adalah yang tidak taat. Dan ini sekali lagi terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan. Ya, Islam yang asli yang dipegang teguh oleh para sahabat, yang mereka melihat sendiri perjuangan bersama Rasulullah, mereka melihat sendiri kapan ayat itu diturunkan. Tentu perasaannya berbeda dengan orang yang mengenal Islam sudah jadi. Jadi setelah generasi sahabat Islam tersebar, maka banyak orang-orang yang masuk Islam. Ini hal yang menggembirakan, tetapi kualitas mereka ya tentu jauh dibanding dengan kualitas mereka yang asli melihat bagaimana Islam ini benar-benar diperjuangkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya di generasi setelah itu orang-orang memandang satu dosa dianggap kecil, bagi kita di zaman sahabat itu sangat besar. Ya kan, apa? Meremehkan.
Ya, dan ini bukan hal yang mengagetkan. Kenapa? Karena mereka mengenal Islam itu bukan dari asalnya, bukan dalam kondisi yang benar-benar diperjuangkan. Jadi akan-akan sudah tinggal enaknya saja. Ya tentu perjuangannya berbeda. Ya, jadilah mereka manusia-manusia yang lebih didominasi oleh keburukan. Nah, wa fihi isyaratun ila adami tasaru'i ila syahadah. Dan di dalamnya terdapat isyarat agar tidak yaitu terburu-buru di dalam bersaksi wal yamin dan bersumpah. Terus saya sempat lihat terjemah, kayaknya itu kurang tepat itu terjemahannya. Ya, coba dibaca. Coba dibaca. Hah? Jadi setelah menegaskan bahwa generasi yang terbaik itu adalah 3 generasi, tidak selain mereka, bukan yang lain. Setelahnya, wa fihi isyaratun, dan di sini terdapat isyarat ila adami tasaru'i, ya, agar tidak terburu-buru, itu yang benar. Kalau di terjemahan kayaknya bukan gitu. Bisa dibacakan? Jadi setelah menjelaskan kandungan hadis, apa yang dikandung dalam hadis ini, maka jawabannya hadis ini mengandung kandungan hadis sebelumnya tentang ini dan ini dan itu dan seterusnya, dan apa? Di sini juga mengisyaratkan tidak adanya kesegeraan dalam memberikan saksi dan juga sumpah. Hadis ini mengisyaratkan kepada tidak adanya kesegeraan dalam memberikan saksi dan sumpah. Berarti seakan-akan apa ini? Tidak segera. Berarti seakan-akan yang dituntut kan harusnya segera. Itu kan? Padahal harusnya justru hadis ini mengisyaratkan agar tidak terburu-buru. Agar tidak terburu-buru untuk apa? Bersaksi dan bersumpah. Jadi bukan justru dianjurkan untuk bersegera. Ya. Kalau diterjemahkan kan seakan-akan dianjurkan untuk bersegera. Hadis ini menunjukkan tidak bersegeranya mereka. Berarti apa? Harusnya bersegera. Justru yang benar ya jangan terburu-buru. Ya, jangan bersegera. Nah, wa hadhihi halu man sarafa raghbatahu ila dunya. Dan ini adalah keadaan orang yang memalingkan kecintaannya pada dunia. Orang yang lebih mendahulukan dunia ya pasti seperti ini kondisinya. Terburu-buru dalam bersaksi dan bersumpah. Wa nasyal akhirah, dan melupakan akhirat. Fa khaffa amru syahadah, maka menjadi ringan bagi mereka itu perkara bersaksi, wal yamin, dan bersumpah, indah di sisinya, tahammulan wa adaan, baik mengemban ataupun menunaikan. Apa artinya? Baik orang itu tatkala meminta orang untuk bersaksi, mereka nyari istilahnya itu yang gampang gitu misalnya. Wis kono sing dadi saksi misalnya gitu. Terus saya nggak tahu wis ngomong apa no gitu misalnya. Jadi mereka tidak menganggap saksi itu perkara yang berat yang dipertanggungjawabkan. Mereka sembrono. Atau ketika mereka diminta menjadi saksi, kamu bersaksi ya, oh siap. Padahal nggak tahu apa-apa. Padahal dusta. Ya. Jadi baik mereka mencari orang untuk bersaksi, mereka sembrono, ataupun mereka ketika diminta untuk menjadi saksi juga sembrono. Kenapa? Liqillati imanihi wa adami khaufihi min Allah. Karena sedikitnya iman mereka dan tidak takutnya mereka kepada Allah, wa adami mubalatihi bidzalik, dan tidak peduli terhadap agama. Ya. Nah, dan ini menegaskan hadis yang awal yang pernah kita bahas ya.
orang itu terburu-buru dalam bersumpah, dalam bersaksi, ya, dalam bersumpah terutama. Karena apa? Ya karena ambisi dalam urusan dunia. Dalam hadis sebelumnya yang kita sudah bahas apa? Bersumpah untuk melariskan apa? Dagangan. Supaya segera dapat untung, supaya orang yakin dengan dagangannya, sumpah. Dia obrol sumpah, demi Allah saya ngambil untung cuman 1.000. Wah, kasihan 1.000. Ya Pak, tak beli ini. Ya, meskipun benar cuman 1.000, tapi buat apa dia bersumpah? Ya kan? Buat apa dia bersumpah? Demi Allah saya ngambil harga cuma sedikit. Demi Allah ini, demi Allah itu barang bagus, demi Allah. Jadi sumpah itu diobral. Jadi hal yang tercela. Hal yang tercela, meskipun jujur, apalagi dusta. Nah, generasi setelah tiga generasi utama itu hal ini sudah merajalela, apalagi sekarang. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah athar dari Ibrahim An-Nakhai. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Ibrahim berkata, mereka memukuli kami atas suatu persaksian dan perjanjian sedangkan kami masih kecil. Siapa yang berkata ini? Ibrahim. Nanti akan diterangkan siapa Ibrahim. Soal pertanyaan, man huwa Ibrahim? Siapakah Ibrahim yang dimaksud? Walimadza yadribunahum, dan mengapa mereka dipukuli? Ala dzalik, atas yang demikian itu. Wadhih ma taqul, jelaskan apa pendapatmu. Al-jawab, jawabannya, huwa Ibrahimun Nakhai at-tabi'i. Ibrahim yang dimaksud adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Min ashabi Abdullah bin Mas'udin, di antara muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud siapa? Sahabat. Taib. Berarti Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in, berkata, kanu yadribunana, mereka memukuli kami. Kira-kira siapa mereka di sini yang dimaksud? Para sahabat. Ya, tabi'in masih kecil, masih belia, dipukuli oleh senior mereka. Siapa? Para sahabat. Nah, ini didikannya para tabi'in ternyata masih apa? Keras. Didikan sahabat kepada tabi'in itu masih apa? Keras. Ya. Nah, wa inna ma fa'alu dzalik, sesungguhnya mereka melakukan hal yang demikian itu, jadi guru-gurunya tabi'in yang zahirnya adalah para sahabat melakukan hal itu li'an la ya'tadu ilzama anfusihim bil ahdi, agar mereka anak-anak kecil itu tidak membiasakan diri untuk merasa harus berjanji, harus bersumpah. Ya, intinya agar mereka tidak membiasakan diri untuk bermudah-mudahan dalam berjanji dan bersumpah. Kenapa? Lima yalzamul halifu minal wafa'i wal kafarati. Karena apa? Orang yang bersumpah itu harus menunaikannya atau setidaknya membayar kafarah kalau melanggarnya. Warubbama taraka dzalik, dan terkadang mungkin meninggalkan hal itu, fa'asima, lalu ia pun terjatuh pada dosa. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi didikannya sahabat, para tabi'in yang masih kecil-kecil itu dipukuli kalau mereka itu suka bersumpah dan suka berjanji. Kenapa? Karena potensi dosa itu sangat mungkin terjadi pada mereka. Daripada resiko berdosa, mending jangan bersumpah dan berjanji. Ya, karena orang kalau sudah bersumpah maka harus ditepati. Kalau tidak bisa menepati harus membayar kafarah. Nah, bayangkan kalau anak kecil sudah sering bersumpah, berapa banyak tanggungan mereka untuk mereka kerjakan.
Kalau mereka nggak bisa kerjakan, berarti mereka harus bayar kafarat. Berapa kafarat yang harus mereka bayar? Karena saking banyaknya ada yang tidak terbayar, dosa. Oleh karena itu para sahabat melarang para tabi'in yang masih kecil-kecil ya, anak-anak itu untuk banyak bersumpah dan berjanji. Ya. Nah, wa kadzalika syahadah, demikian pula persaksian. Fa innahu idza tadaha hala sighrihi, kalau seseorang itu sudah gemar bersaksi di masa kecilnya, sahulat alaihi, maka akan terasa mudah, terasa ringan. Ya, bersaksi itu farubbama addahu dzalika ila tahawun, bahkan ini bisa menjadikan ia meremehkan at-tahawuni biha wa tasahuli hala kibarihi, dan menjadikan dia bermudah-mudahan ketika sudah dewasa. Karena kecilnya kebiasaan bersumpah, kebiasaan berjanji, kebiasaan bersaksi, maka saat dewasa ya gampang saja baginya untuk bersumpah. Dan kalau orang sudah banyak bersumpah, maka wallahu a'lam bishawab, potensi melanggar itu besar. Satu sumpah saja kadang-kadang sulit untuk ditunaikan, apalagi banyak. Ya. Orang kalau sudah mengucapkan wallahi, demi Allah, itu hati-hati. Apa yang diucapkan itu akan diperhitungkan. Kalau itu suatu amalan yang baik, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, maka harus membayar kafarah. Kalau nggak bayar kafarah dan tidak mengerjakan, jatuh pada dosa. Karena menjadikan nama Allah sebagai permainan. Ya, taib. Wa fihi tamrinus sighar, dan di dalamnya terdapat pelajaran melatih anak yang masih kecil ala ta'ati rabbihim, untuk mentaati Rabb mereka, wa nahyihim, dan melarang mereka amma yadurru bisalihihim, dari apa yang memadaratkan mereka demi kemaslahatan mereka. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara didikan sahabat kepada tabi'in, memukuli anak-anak kecil. Tentu perhatikan ya, bukan pukulan yang menyiksa. Kalau kita mendapati keterangan memukul, maka ini bukan pukulan yang menyiksa, tapi pukulan yang mendidik, agar mereka tidak melakukan sumpah bergampang-gampangan dalam bersumpah. Nah, dalam kasus yang lain juga kita dapati, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum biasa mendidik anak-anak mereka dengan cukup tegas. Di antaranya melatih puasa. Sampai ada riwayat anak-anak itu menangis karena kelaparan, tapi dihiraukan, dialihkan perhatian mereka dengan mainan. Ya, sampai segitunya. Ya, tujuannya apa? Ya, agar anak itu terlatih untuk taat kepada Tuhannya sedini mungkin. Taib. Dan yang terakhir, soal pertanyaan, malladzi yustafadu min hadzal bab? Apa yang bisa diambil faidah dari bab ini? Di sini al-mu'allif menyebutkan ada 8. Al-jawab, jawabannya, awalan, faidah yang pertama, al-wasiyyatu bihifdzil aiman. Wasiat untuk menjaga atau menunaikan sumpah. Judul bab kita apa? Larangan banyak bersumpah. Kenapa? Karena kalau sudah banyak bersumpah itu akan sulit dijaga. Sedangkan kita diperintah untuk menjaga sumpah. Menjaga itu artinya apa? Ya perhatian. Kalau sudah bersumpah ya harus ditunaikan. Kalau nggak bisa ditunaikan harus membayar kafarah. Nah, kalau banyak bersumpah maka akan berpotensi besar terjatuh pada dosa. Taib. Sanian, yang kedua, al-ikhbaru. Di dalam hadis ini terdapat faedah kabar bi annal halifa, bahwasanya sumpah manfaqatun lisil'ah, untuk melariskan dagangan, mamhaqatun lil barakah, itu bisa menghilangkan keberkahan.
Jadi bersumpah untuk melariskan dagangan itu bisa menghilangkan keberkahan. Dan perhatikan, meskipun sumpahnya itu sumpah yang jujur, seperti tadi, demi Allah saya ngambil untung cuma sedikit, memang benar. Demi Allah barang ini masih bagus, benar. Tetapi kalau ini dijadikan sebagai cara untuk melariskan dagangan, orang kalau mendengar sumpah kan temenan nih kira, ya udah percaya akhirnya. Maka ini bisa menghilangkan keberkahan. Jadi jangan kita bermudah-mudahan di dalam bersumpah, khususnya ketika kita dagang, ketika kita berusaha. Biasa saja lah. Berapa ini Pak? Sekian. Ya, kalau mau ngomong badi ini titik nih, aku juga mau titik. Nggak usah pakai sumpah lah, biasa saja. Saya cuma ngambil 1.000 itu. Ya, nggak usah pakai sumpah-sumpah, biasa saja. Nah, salisan faedah yang ketiga, al-wa'idu syadid, ancaman yang keras ala man la yabi'u, bagi orang yang tidak berjual wala yashtari dan beli illa biyamini kecuali dengan sumpahnya. Nah, ini. Kalau tadi banyak bersumpah khususnya untuk melariskan dagangan, itu menghilangkan apa? Keberkahan. Ya, misal dari 10 transaksi yang dia lakukan 9 itu pakai sumpah, 1 enggak. Jelas? Atau 8 pakai sumpah, atau 6 pakai sumpah, atau bahkan mungkin 3 sampai 4 pakai sumpah, yang lain tidak. Tapi tetap saja apa? Di antara dagangannya laris karena sumpahnya. Ini menghilangkan apa? Keberkahan. Adapun faedah yang ketiga, orang kalau berjual beli selalu dengan sumpah. Jadi 10 transaksi semuanya pakai sumpah. Mau beli sumpah, mau jual juga sumpah. Maka ancamannya keras. Apa? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Ya, jadi banyak bersumpah, banyak bersumpah untuk melariskan dagangan, banyak ya, ada kalanya tidak, tapi seringnya iya. Ini menghilangkan keberkahan. Tapi kalau selalu bersumpah saat jual beli, ini ancamannya keras. Bukan hanya menghilangkan keberkahan, tapi menyengsarakan nasibnya di akhirat. Rabi'an, faedah yang keempat, at-tanbihu ala anna dzanba ya'dhumu ma'a qillatid da'i. Peringatan bahwasanya dosa itu semakin besar apabila faktor pendorongnya itu kecil. Diambil dari yang mana ini? Diambil dari yang mana? 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis yang kedua, yang tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Orang yang pertama siapa? Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Wis tuwek karena popo, kok sik genit, kan gitu ya. Sudah tua harusnya sudah bau tanah bahasa kita. Harusnya ya sudah, faktor pendorongnya itu harusnya lebih kecil gitu ya. Ya kok masih apa berzina. Nah, jadi semakin kecil faktor pendorong orang untuk bermaksiat, kok masih dilakukan, dosanya semakin besar. Yang kedua apa? Wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Miskin harusnya tahu diri, lah kok sombong. Ya, kalau orang kaya sombong masih ada wajarnya. Dosa sih dosa, tapi masih ada wajarnya. Ada sesuatu yang disombong. Nah kalau miskin, apa yang mau disombongkan? Ya, sehingga faktor pendorong kemaksiatan itu kecil, tetap dilakukan, maka dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Nah, khamisan, yang kelima, zamul ladzina yahlifuna wala yastahlifun. Celaan bagi orang-orang yang bersumpah meskipun tidak diminta untuk
bersumpah. Yahlifuna, tidak diminta sumpahnya. Yahlifun bersumpah. Kalau hadisnya sebenarnya yashhadun. Gimana itu di terjemahan? Faedah yang kelima. Ancaman bagi orang yang bersumpah padahal tidak dituntut untuk mengucapkan sumpah. Iya benar, iya ada benarnya. Tapi kalau kita melihat hadisnya, persaksian kaum yang bersaksi, tapi ada kaitannya memang. Orang bersaksi itu kan biasanya bersumpah, ya diambil sumpahnya. Nah orang-orang semacam ini mereka tidak diminta untuk menjadi saksi, alias tidak diminta untuk bersumpah, tapi mereka mengajukan diri untuk menjadi saksi sehingga mereka bersumpah. Demi Allah saya siap menjadi saksi loh. Yang nunjuk kamu saksi siapa? Sadisan yang keenam, sana'uhu sallallahu alaihi wasallam 'alal quruni thalathati awil arba'ati. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 generasi atau 4. Kalau 3 berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau 4 berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Wa dzikru ma yahdutsu ba'daha, dan beliau menyebutkan apa yang terjadi setelahnya. Jadi kaum-kaum yang mereka minim keimanan dan agama sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang membahayakan yang tidak menjaga sumpah mereka. Sesuai dengan bab kita kan, bab kita adalah banyak bersumpah, larangan banyak bersumpah. Sabian yang ketujuh, zamul ladina yashhaduna wa la yustashhadun. Nah ini ternyata ya, celaan bagi orang yang bersaksi meskipun tidak diminta menjadi saksi. Dan yang terakhir, thaminan kaunus salafi yatribuna as-sighara ala syahadati wal ahad. Yaitu para salaf dahulu itu biasa memukul anak-anak kecil, yaitu para tabi'in, karena banyak bersaksi dan banyak berjanji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang ke-63. Kurang berapa bab ini? Bab yang terakhir 68 kah? Kurang 4 bab ya berarti.